Terima kasih Mas Yusuf, Dr. Sugeng, Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, rahimahullah wa hafizahullah, wa tala wa tawwala umrah, wa baraka hayatah. Ini luar biasa, judul bukunya Rungkatnya Nasab Alawi. Ini mungkin kata judul buku ini adalah kalimat khabariyah, bahwa memang nasab Alawi ini sudah terputus dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah maupun dari sisi hasil tes DNA. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar terhadap upaya dari Kiai Alawi Al-Bantani di dalam menulis diskursus nasab ini yang sudah berjalan 2 tahun lebih. Memang sebuah peristiwa tanpa ada yang mencatat itu nanti mungkin akan sulit bagi generasi mendatang untuk mencari referensi tentang apa yang terjadi pada zaman kita di hari ini. Tapi dengan banyaknya mereka yang menulis semacam apa yang telah dilakukan dengan membanggakan oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani ini, akan mempermudah bagi generasi-generasi kita yang akan datang untuk mengetahui bahwa dulu di tahun 2023 dan tahun 2024 ada diskursus tentang nasab Ba'al, sebuah klan yang berasal dari migrasi orang-orang Yaman ke Hindia Belanda pada tahun 1830-an sampai 1932 atau 42 ya, kalau menurut Jajat Burhanuddin itu, ke Indonesia. Kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa interupsi, pengakuan itu berjalan sampai tahun 2022 dengan berbasis husnuzon. Masyarakat Nusantara welcome terhadap pengakuan itu. Tapi kemudian di tahun 2022 ada sebuah kajian dari Putra Nusantara yang kemudian di dalam hasil kajiannya itu menyatakan dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, klan Ba'alwi bukanlah merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diperkuat oleh hasil tes DNA berdasarkan keterangan secara presisi yang dikemukakan oleh pakar-pakar biologi semacam doktor kita, Dr. Sugeng Pondag Sugiharto, Dr. Arikem, juga berbasis data-data yang telah pula diungkapkan oleh para pakar-pakar DNA dari luar negeri yang ada di Family Tree DNA dan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di dalam masalah tes DNA hasil dari para mereka yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim dan mereka yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dari hasil-hasil tes DNA mereka dinyatakan dengan presisi bahwa mereka bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Contohnya adalah klan Ba'alwi yang dari hasil tes DNA mereka adalah berhaplogrup paternal G, yang bukan hanya mereka bukan keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad, pula mereka mustahil sebagai keturunan dari Nabi besar Ibrahim alaihi salam. Nah, diskursus itu kini telah ditambah kekuatannya untuk sejarah masa depan oleh saudara saya sama-sama dari keturunan Banten, yaitu Syekh Kiai Alawi
Nurul Alam Al-Bantani. Kita mencari Ubaidillah tidak ketemu dimanapun, tapi saya sudah bertemu dengan Alawi malam hari ini. Bukan Alawi bin Ubaidillah, tapi Alawi Nurul Alam Al-Bantani, cucu dari Sultan Abul Mahasin Zainul Arifin, apa Zainul Asikin itu. Beliau ini adalah seorang tubagus dari Bandung yang silsilahnya muttasil kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tadi sebelum acara ini kita sudah telepon. Saya ingin mengetahui beliau. Saya lihat di grup WA ada teman-teman mengirim bahwa ada sebuah buku baru. Saya ingin mengetahui beliau ini siapa. Kemudian saya meminta nomor dari sahabat saya. Alhamdulillah mendapatkannya, dan kita tadi berbincang, dan setelah berbincang kami menanyakan tentang nama Al-Bantani itu. Karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang menggunakan Al-Bantani tapi tidak ada kaitan dengan Banten. Tapi ternyata setelah saya menanyakan kepada beliau, Al-Bantani itu karena memang beliau adalah cucu daripada sultan-sultan di Banten ini. Alhamdulillah, memang para cucu Sultan Banten itu sejak 1808 meninggalkan keraton Kesultanan Banten. Tidak ada lagi sejak 1808 para keturunan Sultan Banten yang ada di sekitar Keraton Kesultanan Banten, karena waktu itu Kesultanan Banten dihancurkan akibat oleh Sultan Aliuddin Sultan Aliuddin itu memenggal kepala Peter de Puy, seorang utusan Belanda yang memaksa Sultan waktu itu untuk memindahkan ibu kota Kesultanan ke Anyer untuk mensukseskan usaha Belanda membuat jalan dari Anyer ke Penyarukan. Saya lupa apakah itu pada masa Belanda atau Inggris. Pokoknya penjajah lah. Datang beliau ini Peter de Puy ke Sultan Aliuddin untuk meminta itu, tetapi jawabannya waktu itu bukan diterima, malah dipenggal kepala Peter de Puy oleh Sultan Aliuddin. Belanda murka, kemudian Kesultanan Banten keratonnya dihancur leburkan, manuskrip-manuskrip itu dibawa sebagian ke Belanda, sebagian dibawa ke Jayakarta. Dan apa yang tertinggal hari ini di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional itu adalah banyak hasil rampasan Belanda yang tidak sempat dibawa ke Belanda dari Kesultanan Banten. Nah, memang tokoh-tokoh semacam Kiai Alawi tanpa beliau menggunakan status-status yang di depan namanya menggunakan ciri-ciri khas daripada Kesultanan Banten, namun hari ini beliau telah membuktikan bahwa jiwa-jiwa perjuangan Sultan Banten yang diwariskan secara lumintu kepada para keturunannya hari ini dibuktikan oleh beliau. Dalam diskursus ini beliau kemudian mempunyai upaya untuk mencatat apa yang terjadi hari ini untuk diwariskan kepada keturunan kita generasi yang akan datang. Memang selain beliau, para keturunan Sultan Banten ini memiliki ciri khas kepedulian yang luar biasa, seperti pada masa darurat ketika Soekarno-Hatta itu ditangkap. Sapruddin Prawira Negara, cucu Sultan Aliuddin, Sultan Banten terakhir, kemudian pun mempunyai inisiasi untuk menyelamatkan pemerintahan Republik Indonesia sebagai presiden darurat. Kemudian pada masa hari ini ada Kiai Ma'ruf Amin yang beliau menjadi wakil presiden Republik Indonesia, Kiai Said Agil Siraj, keturunan Sultan Banten yang kemudian beliau menjadi ketua Tanfidiyah daripada Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kang Ridwan Kamil dari Ratu Biru Sultan Maulana Hasanuddin, ada
Raden Haji Roma Irama, keturunan Sultan Tirtayasa, yang walaupun beliau adalah seorang musisi, tetapi jiwa-jiwa dakwah, kepedulian terhadap rakyat, terhadap masyarakat, umat Islam ini tidak luntur. Kemudian ada juga Gubernur Wahidin Halim, ada Pak Sandiaga Uno, keturunan dari Sultan Tirtayasa melalui anak perempuannya yang dinikah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Pak Anhar Gonggong dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu hal yang hari ini memang kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kekesatriaan, nilai-nilai kepedulian, kasih sayang kepada umat itu memang harusnya ditampilkan ketika umat itu membutuhkan. Dan saya apresiasi sekali, ini bukan kita membangga-banggakan Kiai Alawi karena memang kita juga belum pernah bertemu, tetapi memang saya terharu ketika melihat buku yang begitu tebal dengan desain yang begitu cantik, kemudian banyak dipesan orang, baru pagi tadi itu di-share, kemudian banyak orang memesan buku itu, dan alhamdulillah pada malam hari ini pada Suka mengangkatnya. Terima kasih kepada pada Suka. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini akan bermanfaat untuk umat Islam Indonesia di masa yang akan datang, dan wabil umum itu kepada seluruh bangsa, karena memang mayoritas Islam di Indonesia adalah keturunan atau merupakan pelanjut ajaran daripada Wali Songo yang sangat menghargai perbedaan orang-orang yang belum atau yang berbeda keyakinan dengan umat Islam. Itu dalam ajaran Wali Songo sangat dihormati, sebagaimana umat Islam menghormati diri mereka sendiri, karena sebagai bangsa kita memang terlahir di bumi Indonesia yang perbedaan keyakinan, suku bangsa, bahasa adalah keniscayaan, dan ini adalah sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Kiai Alawi. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Baik, tadi tentang sosok Ubaidillah ternyata juga sama, terus kemudian dari jalur mutasi kesejarahan juga sama itu ya, tidak ditemukan, tidak mungkinlah ketemunya. Nah ini bagaimana Kiai tanggapannya? Ya memang bagaimana bisa ditemukan, karena memang saya sering sekali mengucapkan kalimat algoritma ya. Dari algoritma yang telah saya telusuri, nama Ubaidillah dengan kesejarahannya yang telah ditulis dan dicatat oleh para penulis Ba'alawi itu sama sekali sebuah sejarah yang sendirian dia berjalan di tengah belantara kesejarahan keturunan Nabi yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-9. Jadi kesejarahan Ba'alawi ini adalah kesejarahan yang berdiri sendiri tanpa memiliki kaitan dengan kesejarahan yang titi mangsanya mereka alamatkan, seperti keberadaan seorang sosok Ubaidillah yang katanya ulama besar pada saat itu di Yaman, katanya dia tinggal di Yaman, kemudian menyebarkan paham ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika kita pelajari dari apa yang ada di dalam buku-buku sejarah Yaman, menyebutkan pada abad-abad itu orang-orang Yaman, terutama Hadramaut dan Tarim, itu orang-orang Ibadiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana seorang Ubaidillah ini menyebarkan paham Asy'ariyah, ya, paham Ahlussunnah wal Jamaah, sementara pada masa itu dicatat di dalam kitab-kitab sejarah bahwa itu adalah masanya dinasti-dinasti Mu'tazilah dan Khawarij Ibadiyah. Dan bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi, yang dimana orang-orang Ibadiyah itu sangat membenci dan secara politik terhadap keturunan daripada ahli bait Nabi, itu bisa hidup di dalam lingkungan orang-orang yang membencinya. Nah, saya kira itu tidak masuk akal, dan ketika kita verifikasi di dalam kitab-kitab yang ada pada masa itu, nama Ubaidillah memang tidak dicatat baik di dalam kitab sejarah apalagi kitab nasab.
mana kitab-kitab nasab yang telah kita temukan tidak mengatakan Ubaid ini sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian kitab-kitab sejarah yang ada sama sekali tidak memverifikasi bahwa tokoh yang nama Ubaid ini pernah ada di dalam kehidupan di Husaysa, di Tarim, di Hadramaut dan sebagainya. Tidak sampai kemudian nama Ubaid ini dimunculkan untuk pertama kali oleh Ali As-Sakran. Saya katakan Ali As-Sakran yang memunculkan pertama kali itu karena memang ada sebuah kitab yang diatribusikan atau diasosiasikan terhadap Ali As-Sakran. Ya, walaupun saya tidak terlalu yakin bahwa kitab Al-Burqa Al-Musyiqah itu sebagai keturunan Ali As-Sakran. Karena ada para peneliti Yaman juga yang tidak meyakini Al-Burqa itu ada di abad 9. Ada yang mengatakan dia baru ditulis di abad 13-14 Hijriah itu. Jadi diciptakan di abad kemudian diatribusikan kepada Ali As-Sakran itu. Jadi dengan sebuah narasi-narasi skeptis dari para peneliti sejarah itu, saya tetap menjadikan Ali As-Sakran ini sebagai sebuah target ilmiah untuk diasosiasikan bahwa Nasabah Alwi dibangun pada abad-abad itu. Untuk apa? Agar kita punya alamat di dalam bagaimana kita membuat narasi kronologis daripada kapan sebenarnya mulainya Nasabah Alwi ini dibentuk dan dibangun. Walaupun tentang atribusi kitab itu sebagai karya Ali As-Sakran itu dipermasalahkan atau diragukan oleh para peneliti. Demikian, Kang Mas. Oke.